Halo, selamat datang. Nikmati konten ini, jangan lupa berlangganan dan aktifkan notifikasi. David tiba di rumah sambil mengucek mata. Jaketnya tersampir di bahu. Hari itu terasa begitu menyesakkan. Dipenuhi rapat-rapat yang tegang, tenggat waktu yang mencekik, dan lalu lintas yang seolah tak sabar. Rutinitas perlahan-lahan menghancurkannya, tetapi ada sebuah kenyamanan sunyi dalam kepastian untuk kembali ke rumahnya. Aroma masakan segar menguar dari dapur, memenuhi ruangan laksana dekapan hangat. Claire ada di sana, mengaduk sesuatu di dalam panci dengan celemek yang selalu ia kenakan. Itu adalah pemandangan yang biasa di antara mereka, familiar, nyaris otomatis. David tersenyum melihatnya di sana, dan meskipun Claire tidak membalas dengan binar mata yang sama, ia merasa itu wajar. Claire tampak begitu penat. Rambutnya diikat asal-asalan, postur tubuhnya sedikit membungkuk, dan matanya menyimpan bayangan kelelahan. David menghampirinya, mengecup keningnya, dan bertanya bagaimana harinya. Claire hanya menjawab dengan anggukan singkat dan sebuah kata, melelahkan, tanpa merinci lebih jauh. Tidak biasanya ia sesingkat itu, tapi David memakluminya. Ini hari Senin, awal pekan selalu terasa lebih berat baginya. Ia mengambil 2 piring dan mulai membantu menata meja, berusaha menjaga kemitraan hening yang telah mereka bangun selama ini. Saat makan malam, mereka mencoba menjaga percakapan tetap hidup. David bercerita tentang proyek baru di kantor, tentang seorang kolega yang mendapat promosi, dan tentang klien yang meminta perubahan absurd di menit-menit terakhir. Claire mendengarkan, tetapi pikirannya tampak melayang. Ia hanya mengaduk-aduk makanannya, merapikan serbet, dan sesekali melirik ponselnya. Ketika David menyinggung rencananya untuk mengambil cuti beberapa hari demi mengunjungi saudara perempuannya di Denver, Claire hanya mengangguk dan bergumam bahwa ia tak punya rencana untuk beristirahat. David menahan garpunya sejenak, mencoba menerjemahkan sikap Claire, tetapi ia segera mengabaikannya. Mungkin hanya stres, pikirnya. Setelah makan malam, David mencuci piring sementara Claire mandi. Suara air di kamar mandi terdengar cukup lama, lebih lama dari biasanya. Setelah selesai membersihkan dapur, David duduk di sofa. Ia meraih remote TV, tetapi perhatiannya tidak tertuju pada layar. Suara televisi hanyalah latar bagi pusaran pikiran hening yang mulai terbentuk. Sesuatu di dalam dirinya memperingatkan adanya ketegangan di udara. Namun ia menepis gagasan itu. Mengakui ketidaknyamanan ini terasa seperti membuka pintu menuju rasa sakit yang lebih besar, dan ia belum siap untuk itu. Claire keluar dari kamar mandi dengan jubahnya, melewatinya sambil berkata kepalanya pusing, dan ia akan tidur lebih awal. David menjawab akan segera menyusul. Ketika Claire masuk ke kamar, David bertahan sedikit lebih lama di sana, bukan karena tertarik pada acara TV, melainkan karena ia butuh jeda sebelum menghadapi ranjang yang kini dibelah oleh keheningan yang aneh. Ketika akhirnya ia masuk ke kamar, Claire sudah terlelap, memunggunginya. David berbaring dengan hati-hati, menatap langit-langit sejenak, lalu memejamkan mata, mencoba menyingkirkan perasaan tidak nyaman yang mulai merayap. Tengah malam, rasa haus yang tak tertahankan membangunkannya. David bangkit dan berjalan ke dapur untuk mengambil air. Saat melewati meja, sesuatu menarik perhatiannya. Tas Claire terbuka. Itu tidak biasa. Claire adalah orang yang sangat teliti, nyaris obsesif dengan barang-barangnya. Ia selalu berkata, benci meninggalkan barang tidak pada tempatnya, terutama tasnya. David berhenti sejenak. Ia ragu, lalu mendekat. Resleting tas itu terbuka lebar, memperlihatkan isinya. Ia tidak ingin melanggar privasinya. Ia menarik napas dalam-dalam dan membungkuk, berniat hanya untuk menutupnya, tetapi selembar kertas menyembul di antara barang-barang lain. Itu sebuah stroke. Ia mengenali jenis kertas dan formatnya, tagihan restoran. Ia membaca nama tempat itu. Ia belum pernah mendengarnya. Ia memeriksa tanggalnya, hari Jumat yang baru berlalu, hari yang sama ketika Claire berkata akan ada rapat yang berlangsung hingga larut malam. David ingat mengiriminya pesan,
bertanya apakah ia ingin dibawakan makanan, tetapi Claire menjawab mereka sudah memesan pizza di kantor. Namun, tagihan ini berasal dari sebuah restoran elegan yang berspesialisasi dalam masakan Prancis, dan waktu yang tertera mendekati tengah malam. David terpaku selama beberapa menit dengan kertas itu di tangannya. Ribuan pikiran berkecamuk di benaknya. Ia mencoba mencocokkan informasi itu dengan sesuatu yang logis. Mungkin makan malam bisnis? Mungkin seseorang dari perusahaan mengajak semua orang untuk merayakan sesuatu? Tapi ia tahu betul perusahaan Claire. Perusahaan rintisan kecil yang tidak punya anggaran untuk makan malam mahal. Selain itu, Claire tidak pernah menyinggung apapun, dan Claire bukanlah orang yang suka menyembunyikan sesuatu. Setidaknya, itulah yang ia yakini. Ia kembali ke kamar dengan segelas air dan stroke di sakunya. Ia tidak ingin membangunkannya, dan ia pun tidak akan tahu harus berkata apa. Ia berbaring di sampingnya dalam diam. Ia menatap langit-langit lagi, tetapi kali ini ada beban yang berbeda di dadanya, sesuatu yang tak terlihat namun begitu nyata. Keraguan mulai merasuk perlahan, pertama sebagai bisikan, lalu sebagai kepastian yang mulai terbentuk. David tidak bisa tidur meskipun tubuhnya sangat lelah. Apa yang tadinya merupakan rutinitas yang damai, kini mulai berubah menjadi area abu-abu penuh ketidakpercayaan. Menit-menit terasa merangkak. Ia memandang Claire yang tidur memunggunginya dan bertanya-tanya, berapa banyak hal yang telah ia lewatkan. Apakah stroke ini hanyalah permulaan, atau sekadar sebuah kekeliruan kecil yang tak berarti? Ia mencari-cari argumen di dalam dirinya. Mencoba mengingat percakapan apapun, komentar apapun yang bisa menjelaskannya. Tetapi yang muncul hanyalah keheningan, jarak, dan ingatan tentang restoran asing itu. Ia memejamkan mata dan meremas kertas di sakunya, seolah mencoba memeras sebuah jawaban darinya. Claire bergerak, berbalik ke sisi lain, punggungnya kembali menghadap David. Dan David merasa sesuatu di antara mereka juga telah berbalik. Tanpa suara, ia pun membalikkan badan ke arah yang berlawanan dan mencoba beristirahat. Tetapi malam itu tidak akan pernah sama seperti malam-malam lainnya. Sejak saat itu, segala yang tampak kokoh mulai retak sedikit demi sedikit. David terbangun dengan mata berat dan pikiran yang masih berputar oleh pertanyaan-pertanyaan yang membuatnya terjaga hingga fajar pertama menyingsing. Stroke itu masih ada di saku celana jeans yang tergeletak di samping tempat tidur. Ia tahu benda itu ada di sana, tetapi ia menghindarinya seolah itu adalah percikan api yang bisa menyulut sesuatu yang tak bisa diperbaiki. Claire masih tertidur, wajahnya tenang, kedua tangannya bertaut di atas bantal. Selama beberapa menit, David memperhatikannya, mencoba memahami bagaimana wanita yang telah berbagi hidup dengannya selama bertahun-tahun ini, kini bisa memancing perasaan seperti ini di dalam dirinya. Ini bukan amarah, ini lebih dekat pada kebingungan yang pahit. Dalam perjalanan ke kantor, David menatap lalu lintas tanpa mendengarkan radio, tanpa memedulikan klakson mobil lain. Pikirannya ada di tempat lain. Ia meninjau kembali momen-momen belakangan ini. Ia mulai menyusun kepingan-kepingan yang terlupakan. Malam-malam saat Claire pulang terlambat dan berkata rapatnya molor. Saat-saat teleponnya berdering dan ia tak menjawab dengan dalih urusan kantor. Pesan-pesan singkat yang langsung ia hapus setelah dibaca. Selalu ada penjelasan, selalu diberikan dengan wajar. Tapi sekarang, semua itu tampak terlalu selaras, seperti potongan-potongan lepas yang ketika disambungkan membentuk sebuah gambar yang tidak nyaman. Saat rehat kopi, ia duduk sendirian di kantin perusahaan. Rekan-rekannya berbicara tentang sepak bola, serial baru, dan promosi. Ia nyaris tidak mendengar mereka. Ia mengambil ponselnya dan membuka situs web restoran itu. Ia melihat foto-foto suasananya, menunya, harganya. Itu adalah tempat yang romantis, privat, dengan menu paket untuk 2 orang. Hidangan utama pada malam di Struck itu termasuk anggur yang belum pernah Claire tunjukkan minatnya. Dan jika itu adalah makan malam bisnis, mengapa menyembunyikannya?
Mengapa tidak menceritakannya? Terlalu aneh. Sore harinya, ketika ia mengirim pesan bertanya apakah Claire ingin makan malam bersama, Claire dengan cepat menjawab bahwa ia lelah dan hanya ingin istirahat. David tidak memaksa. Balasan itu datang nyaris seperti naskah yang sudah disiapkan di ujung jarinya. Ia memutuskan untuk tidak menyinggung stroke itu dulu. Ia ingin mengamati lebih jauh, memahami apakah ini hanya sebuah episode terisolasi atau cerminan dari sesuatu yang lebih besar, lebih dalam. Ia menyingkirkan kepastian dan mulai memandang hari-hari berikutnya dengan mata seorang pencari. Perlahan, ia mulai memperhatikan tanda-tanda lain. Claire, yang biasanya meletakkan ponselnya di meja ruang tamu saat menonton film atau mengobrol, sekarang menyimpannya di dekatnya bahkan saat mandi. Nada deringnya selalu dalam mode senyap dan notifikasi menghilang dari layar. Suatu pagi, saat Claire sedang bersiap-siap di kamar, David melihat ponselnya bergetar di ruang tamu. Nama di layar adalah Julia Cantor, tetapi ekspresi Claire saat mengambil ponsel itu terlalu cepat untuk seseorang yang hanya berurusan dengan masalah profesional. Ia menjauh, menjawab dengan suara pelan, lalu kembali tersenyum dengan raut lelah yang sama seperti biasanya. Detail lain yang menarik perhatiannya adalah cara Claire berpakaian akhir-akhir ini. Claire selalu memperhatikan penampilan, tetapi sekarang ia tampak lebih sering mengenakan pakaian yang sudah lama tak tersentuh. Parfum yang disimpan berbulan-bulan kembali digunakan. Lipstik yang katanya ia simpan untuk acara-acara khusus mulai muncul di hari kerja biasa. Pertama kali, David tidak terlalu memikirkannya. Kedua kali, ia mulai menghubungkan titik-titik. Dan yang ketiga kalinya, ia menyadari Claire lebih sering keluar dari biasanya, dengan alasan acara, rapat, dan makan malam informal perusahaan. Tetapi tidak ada catatan tentang semua itu di media sosial perusahaan, juga tidak ada kabar dari beberapa rekan kerja Claire yang ia kenal. Suatu malam ketika Claire pamit dengan alasan ada pertemuan dengan investor, David menawarkan diri untuk mengantarnya. Claire menolak, mengatakan sudah ada tumpangan dari seorang rekan kerja. David mengucapkan selamat tinggal dengan ciuman di kening, berpura-pura semuanya normal. Ia menunggu Claire pergi, menghitung sampai 60, lalu menelepon ponsel rekan kerja yang dimaksud. Telepon itu berdering, lalu langsung masuk ke pesan suara. Nama itu memang ia kenal, tetapi kepercayaan kini mulai runtuh. Rasanya seperti menonton sebuah drama di mana semua karakternya menyembunyikan sesuatu. Malam itu, David tidak tidur. Ia terjaga menatap langit-langit, bertanya-tanya sudah berapa lama ia dibohongi, jika memang ia dibohongi. Saat itulah ia memutuskan untuk membuka aplikasi pelacak yang biasa mereka gunakan untuk berbagi lokasi, demi kepraktisan saat bepergian, atau jika salah satu dari mereka terlambat. Ketika ia mencoba mencari lokasi Claire, ia melihat pesan. Lokasi dinonaktifkan. Ini adalah pertama kalinya. Perutnya terasa mulas. Ia mencoba menyegarkan halaman, keluar dari aplikasi, membukanya lagi. Nihil. Seperti seseorang yang tersandung di rumahnya sendiri dalam kegelapan, David merasa tersesat. Tindakan itu disengaja, terencana. Seseorang menonaktifkan fitur ini ketika mereka tidak ingin ditemukan. Mustahil untuk membenarkannya sebagai kelalaian atau kesalahan teknis. Itu adalah sebuah pilihan. Ia memasukkan ponselnya ke saku, memandang sekeliling ruangan, dan merasa seolah-olah rumah yang ia tinggali telah menjadi tempat yang asing. Langit-langitnya sama, perabotannya sama, aroma yang familiar pun masih sama. Tetapi ada sesuatu yang tak terlihat bergerak di antara ruangan-ruangan itu. Sesuatu yang merusak kepercayaan dalam gestur-gestur kecil, dalam tindakan-tindakan yang dulu luput dari perhatian. David bangkit dari tempat tidur, pergi ke ruang tamu, duduk di sofa, dan bertahan di sana selama berjam-jam. Jam dinding berdetak perlahan. Keheningan rumah hanya memperkuat perasaan sendirian dengan pikiran yang tak henti-hentinya beranak pinak. Ia mulai mempertanyakan dirinya sendiri, bukan tentang Claire, tetapi tentang dirinya, tentang betapa butanya ia selama ini, atau mungkin hanya terlalu lalai. Ia pikir ia mengenal Claire, bahwa perbedaan dalam kehidupan sehari-hari itu normal, bahwa jarak itu timbul dari rutinitas, kelelahan, kehidupan orang dewasa.
Tetapi di sana, dengan kepala berdenyut dan tenggorokan kering, ia menyadari bahwa cinta yang telah ia curahkan selama bertahun-tahun mungkin telah terurai tanpa ia sadari. Kepercayaan, yang hingga saat itu utuh, kini telah retak dari dalam. Keesokan paginya, ia bangun lebih dulu. Ia membuat kopi dan meletakkan cangkir di atas meja. Ia tidak mengatakan apa-apa, juga tidak bertanya. Ia mengamati Claire saat bersiap-siap, mengobrol dengan wajar, dan meminum kopi seolah semuanya baik-baik saja. David bisa melihat sandiwara itu, dan sekarang, lebih dari sebelumnya, ia perlu mencari cara untuk memahami apa yang terjadi tanpa terburu-buru. Jelas bahwa kata-kata saja tidak lagi cukup. Sudah waktunya mencari jawaban yang tidak diungkapkan oleh mata Claire, dan jalan yang akan ia tempuh selanjutnya akan menjadi penentu. David menghabiskan hari-hari berikutnya dengan keheningan yang tidak nyaman di dalam dadanya, jenis keheningan yang lebih menyakitkan daripada teriakan. Ia tidak mengatakan apa-apa, tetapi setiap gerakan Claire terekam dengan saksama. Claire bercerita tentang harinya, David mendengarkan. Claire menyebutkan rapat, David menghafal waktunya. Ada jarak di antara mereka, tetapi tidak secara eksplisit, semacam kepura-puraan yang menyamar sebagai rutinitas. Tapi sekarang, dengan mata yang tajam, David melihat celah-celah itu. Kegagalan kecil dalam narasinya, kontradiksi sederhana yang dulu luput dari perhatian, kini membentuk jejak yang sulit diabaikan. Salah satu detail yang paling mencolok muncul saat percakapan santai, ketika Claire menyebut makan siang dengan seorang rekan kerja dari perusahaannya. Orang itu David kenal, mereka bahkan pernah bertemu di pesta perusahaan tahun sebelumnya. Dengan tenang, David mengirim pesan kepada rekan kerja itu nanti, menggunakan suatu alasan untuk memulai percakapan. Dan di tengah-tengah obrolan, ia dengan santai menyinggung makan siang yang seharusnya mereka lakukan. Balasannya datang dengan cepat. Makan siang apa? David membeku sejenak. Tidak ada amarah, hanya kepastian yang tumbuh semakin kuat setiap hari. Dengan lokasi ponsel Claire yang dinonaktifkan, ia sadar harus mengambil rute lain. Ia memutuskan untuk memasang alat pelacak di mobil Claire. Alat itu kecil, tersembunyi, dan siapapun yang tidak terlatih akan mengabaikannya. Ia melakukannya suatu pagi ketika Claire bergegas keluar untuk rapat. Ia membiarkannya berbelok di tikungan, dan dalam waktu kurang dari 2 menit, ia menempelkan alat itu di bemper belakang. Ia kembali ke rumah dengan tangan berkeringat, meskipun tidak melakukan usaha fisik apapun. Itu adalah beban dari apa yang diwakili oleh tindakannya. Sepanjang sisa hari itu, ia membiarkan aplikasi pelacak terbuka di ponselnya. Mobil Claire melewati tempat-tempat biasa, kantor, apotek, supermarket. Tidak ada yang mengkhawatirkan. Tapi David tahu, apa yang ia cari tidak akan muncul begitu cepat. Ia harus menunggu. Hari-hari berikutnya berjalan serupa, seolah Claire merasakan sedang diawasi, hingga suatu Kamis malam, Claire pulang dan berkata akan ada rapat yang lebih panjang dengan tim. Mereka mungkin akan memesan makan malam di sana karena akan meninjau target kuartalan. David hanya mendengarkan. Ia memberinya ciuman di pipi, mengucapkan semoga berhasil, dan berkata akan tinggal di rumah mengerjakan beberapa laporan. Begitu Claire pergi, ia meraih ponselnya dan membuka aplikasi. Mobil itu keluar dari garasi, mengambil rute biasa ke pusat kota, tetapi alih-alih berhenti di dekat gedung perusahaan, mobil itu melaju lebih jauh. Titik di peta berhenti di sebuah alamat yang tidak ia kenali seketika. Ia mengetikkan nama jalan itu di navigator. Itu sebuah hotel, tidak mencolok, tetapi dengan ulasan yang bagus. David menatap layar selama beberapa detik. Ia menarik napas dalam-dalam, mengenakan jaketnya, dan pergi tanpa berkata apa-apa. Di sepanjang jalan, jantungnya terasa berdetak tak berirama. Pikirannya meninjau kembali setiap percakapan, setiap senyuman Claire dalam beberapa hari terakhir. Rasanya seperti menonton film, hanya saja ini terjadi secara nyata dengan naskah yang runtuh tepat di depan matanya. Ketika ia parkir di dekat hotel, ia mematikan mesin mobil selama beberapa menit. Ia memandangi pintu masuk, orang-orang yang berlalu lalang, tetapi Claire tidak ada di sana.
Belum. Ia mengambil ponselnya dan menelepon. Suara Claire menjawab dengan sedikit tergesa. Halo, sayang. Aku lagi rapat. Bisa aku telepon balik nanti? David menjaga nada suaranya tetap tenang. Ia berkata sedang lewat di dekat gedung kantor Claire, bahwa ia memutuskan untuk memberinya kejutan dengan bunga dan coklat, dan ia punya kabar luar biasa. Claire ragu sejenak, seolah sedang menghitung responsnya. Ia berkata rapatnya masih jauh dari selesai, dan lebih baik David pulang saja. David kemudian menjawab dengan perlahan bahwa ia tidak keberatan menunggu. Hening cukup lama untuk mengungkapkan lebih dari kata-kata apapun. Claire berkata ia harus menutup telepon dan berjanji akan menelepon kembali beberapa menit lagi. David tetap duduk, mengamati pintu masuk hotel. Tepat 4 menit kemudian, ia melihat pintu itu terbuka. Claire keluar dengan tergesa-gesa, merapikan tas di bahunya dengan ekspresi waspada. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri seperti seseorang yang takut terlihat. Ketika akhirnya ia melihat David bersandar di mobilnya dengan tangan bersedekap, langkahnya terhenti. Matanya membelalak, ekspresinya tak terbaca. Di belakangnya, seorang pria muncul. Ia mengenakan pakaian formal, memegang kunci mobil, dan menyadari ketegangan di wajah Claire. Ia pun ikut berhenti. Ia memandang David, lalu ke arah Claire. Sebelum ia sempat berkata apa-apa, Claire berbalik dengan cepat dan melangkah mendekati suaminya. Ia mencoba menggumamkan penjelasan, tetapi kata-katanya tersangkut di tenggorokan. David tidak bereaksi agresif. Ia hanya menatap mereka berdua. Keheningan di antara mereka terasa begitu tajam. Claire membuka mulutnya, tetapi David mengangkat tangannya, mengisyaratkan bahwa Claire tidak perlu mengatakan apa-apa. Matanya mengatakan semua yang perlu Claire pahami. Claire mencoba menyentuh lengannya. David menarik diri. Ia hanya berkata bahwa sekarang ia tahu di mana Claire menghabiskan malam-malam rapatnya. Ia berbalik, masuk ke mobil, dan melaju pergi. Pria itu, yang masih berdiri di trotoar, menyaksikan semua itu dengan ekspresi ketidaknyamanan yang jelas. David tidak peduli padanya. Ia hanyalah bagian lain dalam skenario yang lebih besar. Yang benar-benar menyakitkan adalah menatap Claire dan menyadari bahwa wajah itu telah berbohong tanpa gemetar, bahwa tangan yang dulu menenangkannya kini menyembunyikan rahasia. David meninggalkan hotel itu tanpa tergesa-gesa. Saat menyusuri jalanan yang masih lengang, ia merasa ada sesuatu di dalam dirinya yang telah hancur. Tetapi pada saat yang sama, sesuatu yang lain mulai terbangun. Ia belum tahu apa itu, tetapi malam itu telah membalikkan segalanya. Wajah Claire, keterkejutan di matanya, kehadiran pria lain, semuanya bercampur menjadi rasa sakit, amarah, dan perasaan lega yang aneh. Ponselnya terus berdering tanpa henti. Itu Claire. Pesan, panggilan, pesan suara datang silih berganti. David melihat namanya menyala di layar, tetapi ia tidak menjawab. Tidak ada lagi yang perlu didengar. Apa yang perlu dikatakan sudah tersirat dari kamar hotel itu. Ia langsung menuju sebuah hotel sederhana, namun bersih tempat ia pernah menginap untuk urusan pekerjaan bertahun-tahun lalu. Ia memesan kamar, mengunci pintu, dan menjatuhkan ponselnya di atas meja. Ia mandi lama, lalu merebahkan diri di tempat tidur. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, ia tidak perlu berpura-pura. Ia tidur dengan tidak nyenyak, terbangun sesekali, teringat adegan semalam seolah itu adalah luka terbuka yang disentuh setiap jam. Tetapi di tengah rasa sakit itu, sesuatu yang baru mulai muncul. Sebuah pemikiran lama yang nyaris terlupakan. Sebuah mimpi. Fajar menyingsing, David meninggalkan kamar dan langsung pulang. Ia tidak tahu apakah Claire akan ada di sana atau sudah pergi bekerja, tetapi ketika ia masuk, ia melihat Claire duduk di lantai ruang tamu. Wajahnya bengkak karena menangis. Ia masih mengenakan pakaian yang sama dari malam sebelumnya. Ketika melihat David, ia melompat impulsif, menghampirinya, dan memegang tangannya seolah mencoba mencegah segalanya runtuh sepenuhnya.
Maafkan aku, kumohon. Aku tersesat. Aku egois. Aku tidak tahu kenapa aku melakukannya, tapi aku mencintaimu. Aku bersumpah, aku mencintaimu. Matanya penuh keputusasaan. Suaranya bergetar. Ia tampak benar-benar menyesal, tetapi bagi David, itu tidak lagi cukup. Dengan lembut ia menarik tangannya, melangkah mundur perlahan. Ia memandang sekeliling dan mengatakan sesuatu yang tidak disangka Claire akan ia dengar. Kau tahu apa yang malam itu lakukan padaku? Ini membangunkanku, mengingatkanku pada sesuatu yang telah terkubur selama bertahun-tahun. Claire menatapnya, bingung, air mata menggenang di pelupuk matanya. David melanjutkan, sebelum aku bertemu denganmu, aku punya rencana untuk tinggal di tepi laut di Meksiko. Aku menginginkan kedamaian, kesederhanaan, merasakan pasir di antara jari-jari kakiku. Tapi kemudian, hidup terjadi begitu saja. Tagihan, kenyamanan, dan aku terbuai hingga benar-benar melupakan diriku yang sebenarnya. Claire mencoba menyela, tapi David dengan tegas mengangkat tangannya. Kau mengkhianatiku, dan itu sangat menyakitiku. Tapi itu juga menyalakan kembali sesuatu dalam diriku yang telah padam. Dan sekarang aku sadar bahwa aku tidak mau lagi menjalani hidup yang seperti ini. Claire mendekat, suaranya pelan. Apa maksudmu kau akan menyerah pada segalanya? Pada kisah kita? David menatap lurus ke matanya. Kisah kita, kaulah yang pertama kali menyerah. Tanpa membuang waktu, ia mengambil ponselnya, mencari nomor pengacara yang pernah disebutkan seorang rekan kerja, dan menekannya di hadapan Claire. Selamat siang, Pak. Saya David Miller. Sesuatu yang serius telah terjadi. Saya perlu mengajukan gugatan cerai. Ini karena perselingkuhan, dan saya ingin menyelesaikannya dengan tegas, tanpa penundaan. Claire berdiri di sana, membeku. Air mata mengalir deras, tapi David tidak lagi menatapnya. Panggilan telepon berakhir, dan ia meninggalkan ruangan dengan langkah mantap. Pada hari-hari berikutnya, David tinggal di sebuah hotel dekat tempat kerjanya. Ia menghindari kontak dengan Claire, hanya berkomunikasi seperlunya untuk urusan hukum. Setiap hari berlalu, ia merasa lebih ringan, seolah-olah akhirnya bisa bernapas dalam-dalam, setelah bertahun-tahun menahan napas. Prosesnya berjalan cepat. Claire tidak menentang. Mungkin karena rasa bersalah, mungkin karena ia sadar telah kehilangan lebih dari yang ia bayangkan. Dan ketika surat-surat yang menyatakan mereka telah resmi bercerai tiba, David mengambil keputusan finalnya. Ia berhenti dari pekerjaannya. Ia menjual rumah yang pernah mereka tinggali bersama. Ia menyingkirkan semua yang mengikatnya pada kehidupan lamanya. Dengan tabungan yang terkumpul selama bertahun-tahun, ia membeli tiket sekali jalan ke Meksiko. Ia menyewa sebuah rumah kecil yang menghadap ke laut di sebuah desa yang tenang, di mana hari-hari dimulai dengan suara ombak dan diakhiri dengan angin laut asin yang berembus masuk melalui jendela. Claire terus mengirim pesan, beberapa berisi kerinduan, yang lain penuh penyesalan. Ia berkata, sedang menjalani terapi, bahwa ia masih mencintainya, dan ingin membangun kembali segalanya. Tapi David, yang kini telah jauh, hanya melihat pesan-pesan itu masuk dan membiarkannya tak terjawab. Ia berada di tempat yang berbeda. Secara mental, fisik, dan emosional, ia telah menemukan kedamaian. Lama-kelamaan, pesan-pesan itu berhenti. Claire menyerah karena ia mengerti bahwa tidak ada jalan untuk kembali. Pria yang pernah ia kenal telah menjadi masa lalu. David yang sekarang berjalan tanpa alas kaki di atas pasir adalah seorang pria utuh yang menemukan kembali kebebasannya, yang menukar kehidupan nyaman dengan kehidupan yang sejati, dan mengerti bahwa terkadang rasa sakit adalah satu-satunya jalan untuk menyadarkan siapa kita sebenarnya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda menyukainya, jangan lupa untuk berlangganan ke saluran ini dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan pembaruan apapun. Sampai jumpa di lain waktu.